Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksal Faiz Destian dengan nomor NPM 2210631250019. Kembali lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan menjelaskan atau mereview aplikasi ataupun contoh aplikasi dari digital bank di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke contoh aplikasinya, di sini saya mau ngejelasin digital bank ataupun bank digital itu apa. Nah, pengertiannya sendiri, digital bank ini ataupun disebut dengan bank digital adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan dan juga keuangan secara eksklusif dan juga ataupun utama. Nah, seperti situs untuk platformnya sendiri ini, bank digital ini melalui platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, atau layanan perbankan daring lainnya. Nah, digital bank ataupun bank digital ini beroperasi tanpa cabang fisik, tradisional, dan bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang efisien, mudah, dan seringkali inovatif kepada nasabah. Oke, mungkin, selanjutnya di sini ada contoh dari digital bank di Indonesia. Nah, contohnya ini ada banyak banget. Nah, cuman saya sini ambil 3 aja. Di sini ada Blue BBCA, Bank Jago, dan juga Bank Jenius. Nah, di sini yang saya mau review adalah Bank Jago. Oke, mungkin, tanpa berlama-lama ya, saya langsung review aja. Oke. Nah, di sini udah ada ya, tampilan, di yang pertama ini ada tampilan utama dari, Bank Jago ketika membuka. Nah, di sini teman-teman, wajib masukin PIN-nya dulu, wajib masukin PIN dari akun Jago teman-teman. Nah, setelah udah masukin PIN, maka akan masuk kepada beranda di aplikasi Bank Jago. Nah, di sini, ada beberapa, fitur, seperti pembayaran di sini yang terlihat pembayaran QR, investasi, lalu juga di sini ada, kantong utama, ada jago, amal, ada transfer, ada tagih uang, ada saldo saya, bayar tagihan, analisis pengeluaran, pulsa dan data, dan di bawahnya juga di sini ada kantong, ada juga kontak, ada kartu dan juga lainnya. Nah, di sini saya mau jelasin satu fitur. Yang pertama sini saya mau jelasin soal transfer dan bayar terlebih dahulu. Nah, untuk transfer, dan bayar ini, teman-teman bisa klik yang transfer ini, maka akan masuk kepada menu yang di sini. Nah, untuk menu transfer sendiri ini, teman-teman bisa, selain transfer, teman-teman bisa bayar, kebutuhan yang lainnya ya. Nah, di sini saya mau coba transfer dulu aja, saya mau transfer ke bank misalnya mau ke bank lain. Nah, teman-teman bisa pencet ke bank lain yang di sini, lalu akan ngarah ke sini ya. Jika ada teman-teman udah ada nomor rekeningnya ataupun nama rekeningnya bisa dicari aja di kontak. Kalau misalnya memang belum, bisa klik penerima baru, lalu tambahkan aja nomor rekeningnya dan juga nama nama dari pemilik rekeningnya. Nah, di sini saya coba, transfer ke salah satu rekening. Di sini, rekening BRI atas nama ini. Lalu, ketika memang sudah, nominal sudah sesuai, bisa klik lanjut dan setelah itu teman-teman bisa masukin PIN dari bank jagonya dan transfer akan, berhasil, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya mau ngejelasin soal, fitur di investasi sini. Nah, jika diklik fitur investasi akan, masuk ke sini. Nah, di sini di Jago sendiri ini, itu bekerja sama dengan Bibit. Nah, di sini Bibit ini berfungsi untuk, trading untuk investasi untuk saham maupun, reksadana dan juga bisa obligasi seperti itu. Nah, ini bisa dihubungkan aplikasinya, dengan Jago, jadi di Bibit ini kalian bisa membayar dengan, eee, uang kalian di Jago, seperti itu. Nah, lanjut ke fitur yang selanjutnya itu ada kantong utama. Nah, jika diklik kantong utama ini akan masuk kepada, di sini. Nah, kantong utama ini adalah, kayak rekening kita di Bank Jago ini. Nah, di sini yang saya sensor ini nomor rekening saya, lalu ini, nomor rekening dari kantong utama ini, di sini juga ada nominal, lalu ada, kartu yang terhubung, kartu virtual, di sini saya kartu virtual, lalu di sini di bawahnya ada riwayat-riwayat transaksi, seperti itu. Nah, di sini ada tambah uang, ada pindahkan uang, ada transfer bayar. Nah,
untuk tambah uang sendiri ini, artinya kayak, minta dana ataupun minta dana dari, rekening lain. Nah, untuk pindahkan uang sendiri ini, karena di Jago ini sifatnya, fleksibel, bisa membuat beberapa kantong ataupun beberapa rekening yang berbeda untuk keperluan yang berbeda. Untuk fitur pindahkan uang ini bisa digunakan ketika, teman-teman ingin memindahkan uang dari kantong satu ke kantong yang lainnya. Nah, untuk transfer dan bayar ini sudah dijelaskan tadi oleh saya. Oke, lanjut ke fitur yang selanjutnya, di sini ada Jago Amal. Nah, untuk Jago Amal ini ketika emang, ketika diklik, itu akan masuk ke fitur yang ini. Nah, di sini, di aplikasi Jago teman-teman bisa, beramal tanpa harus, keluar, tanpa harus pindah aplikasi ataupun tanpa harus melalui pihak ketiga. Nah, teman-teman di sini bisa, memilih untuk zakat ataupun sedekah. Nah, untuk, sedekah sendiri teman-teman bisa, sedekah untuk bantuan pendidikan, bantuan kemanusiaan, dan juga bantuan untuk anak yatim. Nah, kalau untuk, zakat sendiri teman-teman bisa nih untuk, di sini untuk cara zakatnya sendiri teman-teman bisa masukin nominal zakat yang mau, teman-teman zakatin berapa, lalu bisa pilih organisasi, badan amil yang ingin teman-teman pilih. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masukin nama pemberi zakatnya siapa dan lanjut, setelah itu masukin PIN dari Jago kalian dan transaksi akan selesai, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya mau ngejelasin, soal tadi kan transfer udah ya. Di sini saya mau jelasin soal tagih uang. Nah, untuk tagih uang sendiri ini ketika diklik akan masuk kepada menu yang di sini. Nah, untuk tagih uang sendiri ini teman-teman bisa, fitur itu berguna ketika memang teman-teman ingin, menagih, ingin ketika teman-teman lagi habis makan ataupun lagi di luar dan teman-teman split bill dengan, teman-teman yang lainnya, itu bisa banget di, aplikasi Jago, caranya itu tinggal buat tagihan kamu dan nanti, tinggal dibagi nih untuk ditagih uangnya dari teman kamu tuh berapa, nanti tinggal diberikan tagihannya ke teman kamu dan akan dibayar, seperti itu. Nah, lanjut ke fitur yang selanjutnya sih ada saldo saya. Nah, saldo saya jika diklik itu akan masuk kepada menu yang di sini. Nah, saldo saya sendiri ini, tadi sudah saya jelaskan ya, di Bibit ini fleksibel, jadi sini bisa buat beberapa kantong, jadi, bisa sesuai keperluan, tapi sini kantong utamanya yang ini. Jadi teman-teman jika mau bikin kantong buat nabung, buat, main ataupun buat, isi pulsa dan lain-lain, itu bisa bisa di Jago itu bisa secara terpisah dan secara fleksibel. Nah, lalu untuk, ini yang Bibit sendiri ini untuk investasi dan ini adalah aplikasi terhubung yaitu GoPay. Nah, selanjutnya di sini saya mau jelasin yang soal fitur bayar tagihan. Nah, untuk bayar tagihan sendiri ini jika diklik teman-teman akan masuk ke fitur yang ini. Nah, di sini ada, bayar tagihan itu ada seluler untuk pulsa dan data dan juga untuk kebutuhan. Nah, di sini coba saya mau, tutorialin untuk, yang kebutuhan ya. Di sini saya mau bayar PLN yang pasca bayar. Jika diklik yang pasca bayar, maka teman-teman masuk kepada, sini ya. Di sini teman-teman bisa masukin nomor pelanggan ataupun nomor, meteran dari, PLN di rumah teman-teman. Nah, emang setelah dimasukkan jika sudah benar, teman-teman bisa klik lanjut. Habis itu nanti bakal muncul tagihannya dan juga, berapa sih nominal yang harus dibayar. Nah, habis itu klik lanjut lagi, nanti ada, nominal akhirnya yang ditambah pajak, lalu teman-teman bisa klik lanjut dan bisa masukin nomor, PIN dari Jagonya, lalu transaksi akan selesai, seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, soal tagihan dari analisis pengeluaran. Nah, analisis pengeluaran sendiri ini, jika diklik akan muncul ke sini. Nah, di analisa pengeluaran ini, fungsinya ataupun, caranya, ini adalah fitur yang berguna untuk, nge-track ke pengeluaran dari teman-teman selama, teman-teman memakai aplikasi Jago ini. Nah, analisa pengeluaran ini teman-teman bakal di-tracking nih, pengeluaran ataupun pengeluaran di uang di Jago teman-teman ke mana aja sih, mulai dari, di sini akan dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, di sini cuman karena bulan Desember ini saya hanya 2 kategori, jadi yang tampil hanya 2 kategori. Sebenarnya ada banyak, mulai dari top up, terus ada tagihan, terus ada, transfer dan, lainnya, juga ada expense seperti makan, minum, dan juga, ada buat, keperluan pajak dan lain-lain seperti itu. Nah, itu, bisa dimasukin di Jago, bisa di-tracking, jadi teman-teman, tahu nih keluarnya uang teman-teman tuh ke mana sih keluarnya,
uang teman-teman berkurang tuh kemana sih semuanya keluarannya gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini saya mau jelasin soal fitur dari pulsa dan data. Nah, pulsa dan data sebenarnya fitur ini tuh hampir seluruhnya tuh sama, cuman bergabung, cuman ada beberapa yang emang duplikat gitu ya. Seperti tadi di tagihan di sini ada pulsa dan data ya, dan di sini juga. Nah, di tagihan ini ada juga pulsa dan data. Nah, jika diklik maka tadi kan aku masuk ke sini, tagihan. Nah, teman-teman jika emang di sini bisa beli pulsa ataupun data. Eh, Kalau misalnya emang di sini belum ada nomornya, teman bisa dicari kontak. Jika memang teman-teman punya kontak juga nama dari teman-teman yang ingin isi pulsa ataupun kuotanya. Nah, jika tidak, teman-teman bisa pilih yang penerima baru. Lalu setelah diklik akan muncul nomor dan juga namanya yang diingin tambahkan. Nah, di sini coba saya ingin yang ini ya, yang 0896 di sini nomor saya. Jika diklik maka akan masuk kepada menu pulsa. Nah, di sini menu pulsa teman bisa pilih dari nomornya dari 25.000 hingga 200.000. Lalu teman-teman bisa setelah ini teman-teman bisa bayar dengan klik lanjut. Lalu teman-teman bisa masukin PIN dari Jago teman-teman dan transaksi akan selesai seperti itu. Nah, untuk fitur sendiri sini sudah selesai semua ya, sudah saya jelaskan mulai dari investasi dan lain-lainnya. Untuk pembayaran QR sendiri ini, fungsinya, teman-teman pasti tahu ya untuk pembayaran QRIS, di merchant-merchant ataupun, ke teman-teman. Nah, caranya sendiri teman-teman bisa klik yang ini, lalu nanti akan muncul untuk bayar QR. Nah, teman-teman langsung bisa scan kode QR yang memang sudah ada di merchant-merchant untuk pembayaran maupun ke, rekening teman-teman sendiri, seperti itu. Nanti kita tinggal masukin nominal, lalu teman-teman bisa klik lanjut dan juga langsung masukin PIN Jago teman-teman dan transaksi akan selesai. Nah, ini saya mau ngejelasin, bagian kartu ini. Nah, tadi kan untuk kantong sendiri itu kan terhubung ke yang sini ya, untuk kantong itu. Nah, kalau misalnya untuk kartu sendiri itu bakal terhubung ke yang sini. Nah, di dalam, fitur kartu ini terdapat, daftar kartu teman-teman yang ada pada Bank Jago teman-teman. Nah, di sini saya punya 2 kartu virtual dan juga kartu fisik. Nah, untuk kartu virtual sendiri saya dipakai di kantong utama. Nah, untuk kartu fisik sendiri saya pakai untuk di, kantong tarik tunai. Ini, ngemudahin buat saya kenapa, karena, ketika memang, saya mau tarik tunai dengan jumlah jumlah yang emang, terbatas, saya tinggal transfer aja ke kantong tarik tunai saya dengan jumlah segitu tanpa, ada lebih ataupun kurangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau, ngejelasin yang fitur lainnya sini. Nah, di dalam lainnya ini terdapat, profil kita, lalu juga ada, level kita di, Jago. Nah, untuk level di Jago ini ada banyak ya, di sini ada level jagoan, ada silver jagoan, ada gold jagoan, dan juga platinum jagoan. Nah, di sini, untuk perbedaannya sendiri itu ada di, benefit dari, tiap level itu. Nah, untuk di jagoan sendiri ini, untuk itu kita dapat, kuota gratis transfer 3 kali dan juga tarik tunai itu 3 kali. Nah, sorry untuk, jagoan ini untuk kuota transfer itu 3 kali dan untuk tarik tunai itu 1 kali. Nah, lalu untuk, silver jagoan sendiri itu transfernya itu 25 kali dan juga tarik tunainya itu 3 kali, serta nanti kita dapat, kartu debit fisik gratis, itu teman bisa klaim. Lalu untuk di Gold dan Platinum saya untuk itu lupa, mungkin nanti akan saya tambahkan di video. Setelah ini di bawahnya ini ada, kayak petunjuk ataupun, perintah untuk ngelengkapin, profil kita yang belum. Nah, di bawahnya ini ada analisa pengeluaran, ada plan ahead, dan juga transfer dan bayaran ini. Nah, untuk analisa pengeluaran sendiri kan sudah saya jelaskan ya seperti tadi. Untuk plan ahead ini adalah plan kita yang ingin kita lakukan di masa depan nanti bisa dituliskan di sini. Lalu untuk transfer dan bayar tadi sudah saya jelaskan ya seperti yang tadi dijelaskan pada saat penjelasan fitur-fitur, seperti itu. Nah, oke mungkin untuk penjelasan dari aplikasi Jago,
Nah, oke, untuk mungkin untuk penjelasan dari aplikasi Jogo seperti itu saja. Saya mohon maaf jika dari perkataan saya ada yang kurang jelas dan dari perbuatan saya selama video ini ada yang kurang berkenan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.